Oke, teman-teman, selamat malam. Lanjutan dari live ya. Oke, jadi sebelumnya kita Mas Emon lupa ya untuk membahas yang namanya IHSG atau composite. Jadi sebenarnya yang menarik adalah dari composite kita itu teman-teman lihat nih ya. Jadi teman-teman lihat apa? Oh ternyata itu kita ngelihat yang namanya kita punya IHSG itu kembali rally dengan ditunjukkan juga sebenarnya untuk pergerakan dari stochastic slow-nya itu lumayan tinggi ya di sini ya. Nah ini sebenarnya adalah indikasi sebenarnya untuk kita punya IHSG untuk naik. Kemudian yang perlu teman-teman lihat berikutnya adalah di sini untuk 8.290 nih hampir ditembus nih. Jadi sebenarnya untuk pergerakan harga besok ya kita relatif ini ya teman-teman apa namanya eh, merespon positif lah ya untuk sebenarnya pergerakan harga lanjutan daripada si IHSG kita gitu. Jadi setelah dia koreksi, akhirnya dia ada potensi untuk naik lagi ke atas. Jadi ibaratnya, wah market akan hidup lagi nih, akan kembali kita bisa melihat potensi all time high daripada kita punya IHSG. Nah untuk next targetnya sebenarnya IHSG kita, kalau misalnya dia bisa breakout, ya kita ngincernya nggak usah jauh-jauh ya ke 8.380 dulu nih ya. Kalau Mas Emon sih sebenarnya targetnya ke 8.300, ulang ya. Sebenarnya Mas Emon punya target sih di sini ya antara 8.381 ini untuk pertama ya, sama kalau bisa sih sebelum akhir tahun ya 8.300 berapa nih 81, sama satu lagi sebenarnya target hargaku tuh di 8.500 IHSG sebelum selesai wave 5 daripada elite wave-nya targetku ya menurut Mas Emon gitu ya. Nah jadi teman-teman ketika kita ngelihat ini ada potensi area resistance yang mau kembali uji lagi, Mas Emon menurut Mas Emon ini cukup bullish. Kenapa? Karena dari pergerakannya beberapa kali yang namanya resistance-nya itu sudah diuji yang ketiga kalinya. Dan juga teman-teman lihat untuk secara price action higher lows-nya sudah terbentuk lagi before ya, atau persiapan sebelum dia kembali price discovery lah untuk all time high. Jadi sebenarnya masih ada nih ya potensi untuk naik. Jadi still bullish untuk kita punya IHSG. Nah, kemudian kita bahas untuk Unilever ya. Nah, Unilever adalah ya kita lihat nih saham-sahamnya kayak consumer udah mulai berasa ya. Kayak tadi live yang sebelumnya kita bahas. Tapi ini cuma clickbait teman-teman karena sebenarnya apa? Sebenarnya kita akan bahas PP Universe, oke? Jadi clickbait ya di sini ya. Jadi jadi kita bahas dulu untuk koin ya teman-teman ya. Untuk koin. Nah, untuk koin apa yang teman-teman bisa lihat di sini? Nah, untuk pergerakan harga koin yang bisa teman-teman lihat adalah ternyata koin itu ya ini di sini ada rejection lagi nih dari 2.700-nya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah selagi yang namanya koin masih bisa bertahan ya, let's say lah ya teman-teman ya, let's say ya di atas berapa, di atas 2.420, maka sebenarnya tetap ada potensi untuk yang namanya koin itu bisa naik ya. Tapi di sini teman-teman harus perlu sabar aja gitu ya, karena emang agak lama. Sama ya nanti kalau seandainya koin itu turun lagi di bawah 2.400 ya, ini kita yang pertama harus analisa ulang dan juga harus kita cek lagi nih sebenarnya apa sih yang membuat si koin ini harganya tetap drop gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya dia nanti dropnya dekat-dekat 2.200 nih, wah ini agak-agak sangat sulit ya teman-teman ya gitu. Tapi ya overall kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan kita melihat untuk pergerakan harga koin dia masih bisa ya sideway di 2.400 sampai 2.700, ini akan sangat cukup menarik gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitu teman-teman ya. Nah, kalau untuk bandarmologinya kita tinggal lihat nih. Ternyata daripada si koin itu ya, daripada si koin ini ternyata retailnya masih lumayan banyak ya, masih top frag gitu ya. Masih paling tinggi itu masih retailnya yang masih ada. Jadi ya akan sulit kita melihat dia itu untuk keluar. Ya di sisi lain bagusnya salah satunya XL udah mulai keluar. Tapi kita perhatikan juga untuk foreign flow-nya ya. Sementara itu ya, ternyata ya di sini masih asing ya, investor asing itu masih keluar. Kita bilangnya masih distribusi gitu ya. Sama kalau misalnya kita lihat juga lagi ya, kita coba cek untuk pergerakan 7 hari sebelumnya, di sini ternyata secara seminggu XL dan YP itu masih relatif tinggi untuk partisipasi retail secara volume. Dan kalau misalnya kita lihat lagi teman-teman, ternyata bandar lah ya, kita bilangnya bandar MG, yaitu udah
kembali lagi buang barang. So, kita akan lihat akan sulit yang namanya koin itu untuk kembali naik sebelum kita lihat yang namanya retail unyu kayak XL dan YP itu ada di posisi sebelah kanan atau di posisi sell-nya. Gitu ya kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, oke, kemudian lanjut kita bahas untuk brand ya. Kemudian kita lanjut untuk brand. Nah, brand ini apa yang dibahas teman-teman? Yang bisa kita lihat adalah teman-teman sebenarnya tahu kan, kalau misalnya brand yang menurut Mas Emon jadi patokan adalah teman-teman tahu ya, ada yang mengakumulasi dari bawah sini ya, ada yang akumulasi dari ada yang akumulasi dari 8.200 ya kan. Kemudian teman-teman lihat yang di pasar nego yang waktu itu kita udah bahas. Terus apa lagi nih? Nah, akhirnya setelah dibawa sideways ya untuk tidak bergerak ya, atau berkutik di 8.700, kita akhirnya melihat bahwa brand itu diresponnya sekarang menjelang MSCI di tanggal 5 gitu kan. Jadi untuk di tanggal 5 ini ya kita bisa ngelihat sebenarnya ada potensi yang namanya brand itu untuk kembali naik. Kenapa? Karena setelah respon daripada retail yang sudah habis, kalau menurut Mas Emon ya, ibaratnya ketika pada jualan ya ini langsung berbondong-bondong masuk nih. Set, makanya harganya bisa kembali closingnya di atas ya meskipun bantingannya relatively kencang. Nah, kemudian ternyata harganya stay di 8.700 sebelum naik lagi. Nah, di sini kita lihat juga sebenarnya Stochastic Slow udah ngasih indikasi yang bagus ya untuk kenaikan harga. Ya, tapi ya di sini ya ternyata dia lagging juga nih teman-teman ya. Ketika crossing up ternyata kita malah dijebak harganya turun. Nah, sekarang kita melihat yang namanya brand itu ada di posisi mana? Ada di posisi menguji 9.325. So, tetap ada potensi untuk naik ya ke 9.850 gitu. Jadi untuk targetnya sebenarnya untuk MSCI sebenarnya Mas Emon sih menargetkan agak lebih tinggi dari 10.000 ya. Mungkin ke 11.000 atau potensi gain sekitar 20%-an untuk brand. Gitu. Jadi buat teman-teman yang udah punya brand silakan di hold atau mau nambah muatan menurut Mas Emon cukup elok ya, cukup bagus. Kenapa? Karena ya ketua-ketua kita itu ada yang koleksi barang di 8.900-an gitu. Jadi nggak terlalu jauh lah ya. Jadi brand sebenarnya masih top tier lah ya. Nah, kita bahas di sini apa? Kita bahas secara bandarmologi untuk brand. Dari tanggal 27 seminggu ke belakang kita lihat ketua AK, BK itu masuk ya. Relatif masuk, ada HP juga, ada ZP. Tapi perbandingan top 2 ini itu tinggi banget dibandingkan yang ketiga dan yang keempat. Jadi sebenarnya AK dan BK itu mengakumulasi yang namanya brand secara kurang lebih kenceng lah ya, berdasarkan volume. Terus kita lihat lagi, oh yang buang siapa retailnya? Retailnya nggak ada buang di sini, tapi kita lihat MG sama LG itu udah buang barang. Nah, jadi menariknya di sini retailnya nggak buang ya. Palingan kita coba majuin ke tanggal berapa ya? 3 November ya, 3 November. Nah, ternyata AK dan BK sama MG sama YU masih kompak beli. Sementara di sisi lain kita lihat XL udah mulai jualan, ada XC juga, ada YP juga, meskipun jualannya kecil. Nah, kalau dari foreign ya kita coba masuk ya, dari foreign flow kita masuk untuk kita cek untuk brand, ternyata brand luar biasa banget teman-teman ya, luar biasa apa? Nah, luar biasa banget dia itu ternyata masih akumulasi nih, berturut-turut ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut dia tetap beli. So, dari situ sebenarnya kita tahu bahwa ada potensi brand itu untuk naik ke atas, karena menurut Mas Emon yang berpotensi masuk untuk MSCI itu kurang lebih si brand ini gitu ya. Jadi brand cukup menarik teman-teman buat teman-teman reaccumulating lagi ya kurang lebih sampai akhir tahun lah ya. Tapi kembali lagi teman-teman harus disclaimer on, tetap antisipasi yang namanya penurunan harga ya, apalagi nanti kalau turun di bawah 8.900 karena kita nggak tahu ya kalau misalnya nanti terjadi koreksi, teman-teman juga tetap harus siap saya keluar di mana jika kita punya analisa itu tidak sesuai dengan rencana gitu ya kurang lebih ya. Tapi overall masih dukungannya secara analisa kita ya beberapa tadi yang perspektif yang kita ambil semuanya masih positif daripada si brand ini gitu. Terus kemudian kita bahas BRPT ya teman-teman ya. Nah BRPT ini juga menarik ya. Akhirnya saham PP itu kembali direspon lagi oleh pasar ya kan. Nah setelah dibuang lagi ke 3.200 ya agak mirip-mirip nih teman-teman ya. Dan kita ngelihat oh ternyata direspon lagi ya di 3.400 sampai di 3.700. Sebenarnya ada potensi untuk kembali naik lagi untuk BRPT. Ya palingan kita tinggal lihat nih. Tinggal lihat sebenarnya foreign atau broksumnya gimana sih untuk si BRPT atau kita ngomonginnya bandarmologi. Nah di sini kita lihat sebenarnya strukturnya bagus ya meskipun turun ya. Di sini udah creating another higher lows meskipun
tipis ya teman-teman nih, kalau lihat ya tipis ya. Tapi ini lumayan lah. Sebenarnya untuk next targetnya masih ada ke 3.800 untuk yang namanya BRPT. Palingan kita tinggal lihat nih BRPT. Oh, ternyata akumulasi tapi akumulasinya kecil. Jadi kita coba lihat lagi untuk BRPT. Nah, untuk pergerakan hari ini ya kita ngelihat juga nih ada BB, AK, CP masuk ya. Meskipun BB dan AK yang masuknya relatif lebih gede. Kemudian yang buang ada YU, ada PD, NI, AI. Nah, di sini kita lihat ya, lebih banyak bandar lah yang kiri kanan ya. Tapi kita belum lihat di sini ada XC, XL yang kayak gitu buang ya. Retailnya kita lihat belum buang. Kemudian kalau misalnya kita mundurin sedikit ke tanggal 27, ternyata AK di sini tinggi ya, tapi masih ada XL juga ya. Yang nggak sebanding dengan BB dan AK, tapi kita ngelihat udah masih masuk juga, tapi relatif lebih kecil. Nah, kemudian di sini kita lihat ada distribusi dari YU, AI, DH, dan BK sama LG. Di sini kita lihat yang retail yang jualan yang ibaratnya terasosiasi lah sebagai retail lah ya, itu XC kan. Nah, terus apalagi ya sebenarnya dari Broxom ini kita belum bisa ngambil kesimpulan, apalagi foreign-nya itu sebenarnya masuknya belum terlalu banyak selain di tanggal 27 kemarin gitu kan. Nah, tapi tetap kalau secara price action kalau misalnya sampah PP yang lain di bawah naik ya untuk target sebenarnya masih ada ke 3.800. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman juga harus pantau ya. Kalau misalnya nanti dikasih koreksi sedikit dulu misalnya ke area 3.560 ya ini juga tetap masih dalam koreksi yang sehat. Atau misalnya dia balik lagi nih ke 3.400 gitu ya. Tapi kalau menurut Mas Emon sih sebenarnya potensi untuk dia lanjutan naik masih ada dari PRPT ya. Begitu. Mengingat ya teman-temannya ya inilah satu lingkup ya, PP Universe-nya masih berpotensi naik gitu ya. Terus apalagi? Terus habis BRPT ya, lanjut kita bahas PTRO ya. Nah, PTRO mungkin ini juga menyambut sih sebenarnya MSCI ya. Jadi kalau tadi BRPT sebenarnya belum terlalu terespon ya dari kita lihat pergerakan asing dan juga Broxum-nya, tapi tadi sih sebenarnya kena bahas ya di live tadi tuh kebahas bahwa PTRO ini ya punya indikasi nih untuk kembali naik lagi ke atas ya teman-teman ya. Gitu. Ya jadi tetap ada kembali ke atas. Kenapa? Karena di sini sebenarnya untuk yang ketiga kalinya lah, let's say ya, ini diuji lagi untuk 7.400-nya. Jadi kalau misalnya kita pakai Fibonacci retracement, teman-teman Q, retail unyu, di sini sebenarnya next target daripada PTRO itu di 7.700. Karena apa? Karena selain dia membentuk sebuah channel ya di sini, bukan channel, ya semua dia sideways ya. Kita bilangnya dia sideways di area 7.400 sampai 6.150 meskipun di sini shadow, tapi kita lihat nih untuk pergerakan kenaikan daripada PTRO ini cukup bagus ya karena creating yang namanya higher lows ya 2 kali di sini 1 dan 2. Kemudian di sini ada potensi untuk breakoutnya lumayan solid. Nah, kita tinggal lihat nih apakah sebenarnya secara bandarmologi si Petro ini naik. Nah, kita di sini lihat ternyata dari 1 2 3 4 5 5 hari lah ya, 5 hari bursa. Ini kita ngelihat, oh ternyata akumulasi daripada PTRO ini lumayan tinggi. Apalagi di penutupan hari Senin ini ya. Iya, di tanggal 3 gitu. Jadi sebenarnya Mas Emon ngelihat sih masih ada potensi untuk naik lagi ke 7.700 gitu ya. Terus apa lagi? Terus. Jadi sebenarnya masih oke. Oh, ya aku lupa bahas untuk si PTRO ya, untuk Broxum-nya. Jadi kita ngelihat dari seminggu terakhir itu AZ, SS, PD, sama AK masuk. Nah, yang dagang siapa? Yang dagang ternyata masih CC, SQ, MG. Nah, kalau kita lihat di pergerakan hari ini, di tanggal 3, ternyata AK, YU, BK, sama SS masih kompak akumulasi. Sementara retailnya XL, XC, YP itu kompak keluar. Jadi menurut Mas Emon ini akan sangat-sangat jadi potensi untuk sebenarnya teman-teman masuk gitu ya. Kenapa? Karena retailnya di sini jualannya udah banyak per hari ini. Sama didukung sebenarnya namanya foreign masuknya relatif tinggi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini menyambut MSCI sebenarnya targetnya ke 7.700. Kalau berhasil sebenarnya ada potensi yang namanya si PTRO ke 8.125. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini mantep banget buat teman-teman persiapkan PTRO di tanggal 5. Ini jos banget ya teman-teman ya. Jadi potensinya dia cukup besar lah untuk masuk. Nah kemudian TPIA. Kalau TPIA sih sebenarnya Mas Emon masih agak-agak sedikit takut dan sedikit bearish ya. Karena apa? Karena ya kita harus pahami bahwa kalau di 6.900 ini terakhir lah untuk dijaga ya. Karena pernah secara historis juga di
Sini ya teman-teman ya di 7.600 juga kejadiannya sama. Sebentar dia bawa naik ke atas kemudian dibanting. Nah, Mas Emon juga sebenarnya agak risih di sini ya. Oh iya nih dibawa naik sedikit ya untuk yang namanya TPIA di 7.200. Takutnya dibawa turun lagi. Jadi sebenarnya still wait and see. Kalau misalnya udah dapat di harga bawah lah ya, let's say di 7.000, itu ya tinggal tunggu gitu ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba harganya mau breakdown di 6.950, teman-teman tinggal analisa ulang, dan kalau misalnya wah kayaknya saya nggak kuat nih, tinggal langsung keluar gitu ya. Nah, untuk TPA kita bahas foreign flow-nya. Di sini relatively masih terlalu banyak yang jual ya. Baru hari ini kita lihat adanya net buy daripada asing. Nah, untuk TPA berikutnya, nah AK masuk ya teman-teman ya per tanggal 3 AK ODZP BK. Nah, kita tinggal lihat, oh ternyata belum juga nih ya, ternyata belum ada ibaratnya dominasi lah ya daripada retail-retail itu untuk jual. Nah, kita di sini masih jualannya retail masih dikit gitu ya. Di sini ada XL, terus ada lagi XC, ada lagi PD ya. Jadi masih mix ya teman-teman ya. Tapi kita udah ngelihat bisa tetap jadi pantauan untuk TPIA gitu ya. Nah, nextnya kemudian kita bahas, oh belum, sorry. Udah belum ya? Oh, seminggu terakhir ya kita coba bahas ya teman-teman ya. Oke, gak apa-apa dari tanggal 26. Nah, di sini XL sama XC, PD juga masih mendominasi lah ya, top 3-nya ya, top 3, top 4 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti ada buangan lagi, sebenarnya ini harus menguras dulu ya. Per seminggu kemarin dari tanggal 27 retailnya harus kalau bisa buang dulu lah gitu ya. Retail-retail kalau bisa lu buang dulu lah sebelum harganya kembali naik gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk TPA. Kemudian kita masuk pada bahasan yang krusial, di mana itu cuan dan CDIA gitu ya. Nah, untuk cuan sendiri pada akhirnya ya dia itu direspon ya. Nah, jadi kan sebenarnya beberapa skenario yang kurang bagus yang kita harapkan adalah apa? Yang kita harapkan sebenarnya ada potensi untuk dia, ayolah klaim dulu lah kamu di area gapnya. Ternyata kan nggak terjadi ya. Karena apa? Karena sebenarnya respon di 1915 ini sudah mengindikasikan bahwa ada potensi yang namanya si cuan ini sideways. Jadi ya teman-teman, secara technical, kalau misalnya kita lihat yang namanya cuan itu masih bisa konsisten dalam artian untuk sideways di harga 2010 sampai 2070, ini sebenarnya bagus untuk mempertahankan momentumnya dia sebelum dia naik kembali. Nah, akan tetapi kita lihat di pergerakan hari ini, cuan itu udah direspon untuk kenaikan 4%. Ya kan, ditambah lagi apa? Ditambah lagi sebenarnya momentum stochastic slow yang udah jelas banget ini posisinya mau naik ke atas gitu ya. Jadi potensi untuk naiknya tetap ada teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan, kita tinggal lihat sebenarnya kenaikannya ini udah benar-benar antisipasi daripada kita bilangnya bandar lah ya, bandar yang emang masuk apa belum. Nah, di sini memang udah diangkat ya sama ZP, tapi secara nggak sengaja kita lihat nih ada XC ya yang kita anggapnya sebagai retail ya teman-teman ya. Ada XC nyelip di tengah-tengah MG sama ZP. Nah, ada AZ juga yang sebagai bandar ya, tapi tetap tergedenya emang ZP yang beli. XC juga tetap masuk gitu ya. Nah, kita tinggal lihat nih, apakah lawannya ada retail ternyata masih belum nih. Nah, jadi cuan teman-teman tetap lihat ada CC, AK ya, ada CC sama AK yang masih buang nih, apalagi CC ya, buangnya gede. Di sini BK juga buang, ada XL juga. Jadi sebenarnya belum kita bisa ngambil kesimpulan untuk pergerakan di hari kemarin. Tapi kalau teman-teman lihat seminggunya, di sini untuk top track-nya ya tetap masih XC, XL, ada sama YP juga kan. Jadi menurut Mas Emon ya akan tetap agak sulit, akan sedikit sulit untuk yang namanya cuan itu untuk kembali naik gitu ya. Oke, palingan kita lihat untuk foreign flow daripada si cuan ya. Ternyata untuk asingnya ini masih distribusi. Jadi ada potensi ini kita sedikit kegocek ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia naik nih, jadi gini skenarionya. Seandainya si cuan itu naik ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia bisa mempertahankan diri di harga nih ya, kita bilangnya di lantai barunya lah ibaratnya ya di sini ya, di area 2140 sama 2070 gitu. Kalau misalnya dia bisa sideways di sini, maka sebenarnya secara nggak langsung si bro ini sudah membentuk yang namanya another higher low sebelum harganya naik lagi. Ini bagus.
Tapi nanti kalau seandainya harganya di bawah naik lagi ke 2140 dan tiba-tiba ternyata dibawa lagi ke bawah di bawah 2070, maka teman-teman harus antisipasi juga. Kenapa? Karena di sini kita belum lihat adanya positif foreign yang masuk. Dibuktikan juga dengan sebenarnya pergerakan dari seminggunya, di sini top frag-nya masih XL, XC dan juga YP gitu ya, masih retail-retail yang kurang lebih menguasai lah. Jadi akan sedikit agak lama teman-teman untuk pergerakan CDIA ya. Untuk pergerakan cuan. Tapi menurut Mas Emon dalam beberapa hari potensinya kalau MSCI menurut Mas Emon ada potensi untuk ditarik juga. Jadi masih berpotensi nih. Terlepas daripada retail masuk atau tidak, ini ada potensi juga untuk si cuan tuh kembali lagi di bawah di atas 2200. Tapi tetap ingat juga teman-teman ya, sometimes kalau misalnya mendekati tanggalnya MSCI, mau juga nih si bro cuan ini untuk dibanting dulu ke bawah. Jadi tetap harus perhatikan. Seandainya nanti teman-teman lihat di bawah koreksi ya untuk pergerakan tanggal 4, silahkan teman-teman kembali akumulasi untuk saham si cuan gitu ya. Gitu ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi tetap ya still wait and see dulu ya. Tapi kalau menurut Mas Emon ya untuk MSCI haruslah ini di bawah naik ya. Karena sebenarnya ketua kita KZ nih ini belinya di tanggal 26 ya. Masa sih cuannya cuma sekitar 20%-an ya nih kalau dipucuk di sini ya. Ya kan cuannya masa cuma 20% untuk KZ yang masuk 1,3T. Gitu kurang lebih ya. Itu untuk cuan teman-teman. Jadi still wait and see dulu. Kalau seandainya di bawah naik ya teman-teman udah enak di bawah cuan. Tapi seandainya masih di bawah koreksi di tanggal 4 ya menurut Mas Emon akan lebih indah kalau teman-teman langsung bikin juga ya partisi untuk secara parsial masuk lagi untuk nambah muatan di cuan. Kayak gitu ya. Kemudian last untuk CDA. Nah untuk CDA juga sama teman-teman ya. Kita bisa ngelihat semi-semi lah kayak si cuan ini ya. Kita ngelihat juga bahwa sebenarnya harganya emang nutup gap dulu ya. Waktu kemarin kita sudah bahas. Terus harganya ternyata ditarik nih sampai 1.600 ya. 1.595. Nah kemudian untuk pergerakan harganya apa? Di sini sebenarnya udah mulai agak nggak kuat ya untuk si CDA naik. Tapi sebenarnya selama si CDA itu bergerak di area 1790 sampai 1925 ya menurut Mas Emon ini tetap bagus untuk CDA mempersiapkan lah potensi sebelum dianya naik gitu ya. Jadi kalaupun nanti teman-teman lihat koreksi ya ke 1800 ya ini memang tetap termasuk dalam kategori koreksi yang menurut Mas Emon relatif sehat gitu ya. Palingan kita tinggal cek aja nih untuk CDIA pergerakan seminggunya dari tanggal 27 ternyata masih dinominasi oleh XL, YP, XC, dan juga NI ya. Mirip-mirip lah ya. Dan ini kan sebenarnya menguasai lah top 1, 2, 3, 4-nya. Gitu kan. Nah, kita tinggal lihat, ternyata LG langsung buang barang. Dan buang barangnya yang relatif gede. Ada BK, ada YB juga gitu ya. Terus kalau misalnya kita majuin ke tanggal 3, nah, di sini retailnya udah mulai nggak ada nya Yang beli cuma YU, YP, sama PD. Sementara kalau kita lihat, ternyata LG, GR, sama AZ jualan, tapi kita belum lihat nih si XL-nya jualan ya, XC-nya yang jualan di sini posisinya. Gitu, YP-nya masih beli meskipun dikit. Jadi berpotensi juga sih sebenarnya ya. Karena misalnya retailnya belinya dikit, ada potensi tetap untuk ditarik lagi naik. Tapi ya ini kita juga harus cek juga nih untuk CDIA, teman-teman ternyata udah mulai masuk yang namanya fase akumulasi gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin ada potensi naik ya tetap ada. Kenapa? Karena ya secara foreign flow kita lihat dari kompak ya 3 hari belakangan ini si CDA tuh akumulasi daripada asingnya. Jadi potensi untuk naik ya potensi untuk retest dulu nih ke 1925 ya. Di sini masih ada potensi nih sebelum harganya kembali berpotensi koreksi gitu. Tapi tetap teman-teman wait and see, ada potensi juga untuk ditarik ya ke 1780 sebelum harganya di bawah naik kembali gitu. Jadi overall ya untuk CDA dan cuan teman-teman kita akan melihat untuk pergerakan harganya agak sedikit korektif ya atau bahkan cenderung sideway ini sampai kita ngelihat ya retailnya itu akan bosan. Tapi berhubung mendekati MSCI teman-teman, jadi skenario-nya satu lagi, gak ketutup juga kemungkinan untuk yang namanya CDA untuk kembali naik lagi ke atas. Jadi kurang lebih gitu ya. Tetap kembali untuk naik ke atas itu ada karena berhubung momentumnya bagus ya. Mau ke akhir November ya diumumkan tanggal 5. Jadi ya mungkin kalau misalnya buruk-buruknya lah ya, cuan dan CDA mungkin akan dibawa naiknya pertengahan November nih. Kalau misalnya di tanggal 5 ini fokusnya Pak PP bawa naik dulu siapa?
bawa naik si brand sama PTRO ya, brand sama PTRO gitu. Jadi tinggal ditunggu aja kalau misalnya nanti teman-teman ngelihat ada koreksi baik itu cuan maupun CDIA, ya tinggal teman-teman siapkan modalnya untuk kembali averaging down atau menambah muatan teman-teman di CDIA. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang dari tadi nontonin live-nya. Semoga bermanfaat ya. Hopefully juga teman-teman bisa kalau misalnya main swing bisa lebih sabar ya. Terus juga kalau misalnya udah nggak sesuai dengan rencana, teman-teman bisa oke deh, aku close dulu gitu. Karena ya menurut Mas Simon, stop loss itu adalah part juga ya untuk kerendahan hati kita mau mengakui nih, oh ternyata analisa kita nggak direspon, ya udah deh aku keluar daripada nyangkut lebih dalam. Jadi itu aja sih pesannya ya teman-teman ya. Jadi thank you yang udah nontonin sampai akhir ya. Sorry ya aku iseng ya teman-teman ya, iseng bikin clickbait ya. Tapi thank you teman-teman, thank you banget yang udah support Mas Emon sama Mas James. Ya gitu aja sih, bye.